Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi IPAS kelas 6 SD, bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik B, sistem saraf, kabel panjang di tubuh kita. Ya, misalnya ini ilustrasi ya, tubuh manusia, kemudian ini yang pink ini, yang berwarna pink, ini adalah sistem saraf ya, ilustrasinya pada tubuh kita. Nah, di sini ada percakapan, kita lihat dulu ya, supaya mendapatkan konteksnya. Mengapa kamu terlihat kesakitan? Lututku terluka. Aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu. Pasti sangat sakit ya? Ini aku bawakan obat untuk lututmu. Nah, pernahkah terpikir oleh kalian, siapa yang mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh? Gitu. Bagaimana kita bisa berjalan atau berlari, menggenggam atau melempar? Nah, ini siapa yang mengaturnya ya? Mengapa kita dapat spontan menghindar saat kulit menyentuh panci yang panas misalnya? Atau mengapa kita merasakan sakit jika terjatuh? Nah, jawabannya karena kita memiliki sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Nah, di sini ada 3 fungsi sistem saraf, adik-adik bisa baca ya, yaitu mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Bisa dibaca contohnya, kemudian menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang berikut, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, sekarang kita ada pertanyaan ini ya, sedikit kesimpulan walau masih di awal. Nomor 1, apa itu sistem saraf? Ya, sistem saraf adalah jaringan atau sistem yang mengirimkan pesan antara otak dan seluruh tubuh. Lalu yang kedua, bagaimana sistem saraf berperan menggerakkan tubuh kita? Ya, sistem saraf mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk membuat kita bergerak. Yang ketiga, apa hubungan antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan? Ya, sistem saraf mengontrol semua fungsi tubuh kita, termasuk pergerakan, perasaan, dan juga pikiran ya. Nah, sekarang kita lihat. Mari mencoba. Ada beberapa percobaan ya kalau adik-adik lihat di bukunya. Nah, ini kakak kasih contoh satu percobaan aja. Seberapa sensitif kulit kita. Alat dan bahan, 1 batang lilin, kemudian korek api, lalu es batu secukupnya, dan stopwatch. Langkah percobaan 1. Ambil lilin dan nyalakan. Kemudian dekatkan tangan kalian ke arah sumber api. Pastikan kalian berada pada jarak yang aman ya, jangan disentuh, oke? Amati apa yang dirasakan seiring dengan kalian mendekatkan tangan ke nyala lilin tersebut. Tulis hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan di buku tugas. Nah, misalnya setelah melakukan praktek percobaan ini, adik-adik menulis hasil pengamatan gitu ya. Nah, saat menegakkan tangan ke nyala lilin ini, kulit kalian akan mulai merasakan panas. Ya enggak? Semakin dekat, semakin terasa panas. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat rasa panas yang dirasakan. Ya. Jika terlalu dekat, rasa panas menjadi tidak nyaman. Jadi semakin dekat itu malah semakin rasa sakit gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan betapa sensitifnya kulit kita terhadap suhu. Nah, mari kita refleksikan apa hubungan sistem saraf dengan gerak tubuh kita. Ya, sistem saraf mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk menggerakkan tubuh kita. Mengapa kita dapat merasakan sakit? Misalnya tadi saat ini ya, praktek menyalakan lilin tadi. Ya, kita merasakan sakit karena sinyal rasa sakit itu dikirim dari area yang terluka atau yang terkena rasa sensitif tersebut
ke otak melalui saraf. Bagaimana hubungan otak dengan gerak yang dilakukan tubuh kalian? Ya, otak mengatur dan mengirim perintah ke otot untuk melakukan gerakan tubuh. Apakah kalian dapat menyadari semua gerakan yang dilakukan tubuh? Tidak ya, tidak. Jawabannya tidak, karena beberapa gerakan, misalnya bernapas, ini dilakukan secara otomatis tanpa kita sadari. Yang berikut, mengapa tubuh kita dapat merespon bahaya dengan cepat? Ya, karena sistem saraf ini mengirimkan sinyal darurat ke otak dan otot dengan sangat cepat. Oke, jadi seperti itu kita akan belajar lebih lanjut. Adik-adik perhatikan yang kakak highlight ya. Sistem saraf. Kalian telah mengetahui bahwa rangka membuat tubuh bisa berdiri, tegak, duduk, dan melakukan segala gerakan. Rangka dapat bergerak dengan bantuan otot, dan otot dapat memanjang dan memendek sehingga menggerakkan tubuh manusia. Lalu bagaimana kita dapat menggerakkan otot-otot di dalam tubuh? Apakah otot dapat bergerak dengan sendirinya? Tidak ya. Mengapa ada jenis otot yang baru dapat bergerak ketika kita perintahkan saja? Kan tadi ya, ada otot yang tanpa perlu kita perintah dia bergerak sendiri. Misalnya tadi bernapas ya, atau saluran pencernaan. Kenapa ada yang bergerak secara sendiri? Kenapa yang harus ada yang diperintahkan? Pernahkah kalian kaki kalian melangkah sendiri tanpa kalian sadari? Tentu saja tidak ya. Oke. Nah, ini terjadi karena kita memiliki sistem pengendalian. Di setiap bagian tubuh kita seolah-olah ada kemudi yang dapat diatur sehingga badan dapat bergerak sesuai keinginan. Nah, sistem kemudi ini disebut dengan sistem saraf. Sistem saraf ini terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf, dan membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar, ya, misalnya bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Oke, kata kuncinya di sini, pusat kendali adalah otak. Nah, otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan, ya, seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Nah, selain itu otak juga berperan penting dalam mengordinasikan semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Kata kunci di sini adalah berperan penting dalam mengordinasikan semua anggota tubuh. Misalnya, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh syaraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal kepada otak bahwa kondisinya dingin, ya enggak? Kalau rasa dingin, pasti kita langsung pengen ngambil jaket atau pakai selimut, ya. Nah, itu merupakan sinyal dari otak gitu yang memberikan informasi bahwa ini dingin, kamu harus pakai jaket, harus pakai selimut, kayak gitu. Nah, otak terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Nah, jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian sumsum tulang belakang. Ini ya, sumsum tulang belakang. Nah, jaringan saraf dan sumsum tulang belakang tersebut itu berperan dalam menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak dan sebaliknya. Oleh karena itulah, sistem saraf memiliki peran penting dalam kehidupan kita.
Jika sistem saraf terganggu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, seperti itu adik-adik.